Selamat datang di Kota Sukabumi, kota dengan sejuta pesona di jantung Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian berjudul Dari Kerukunan Pasif Menuju Kerukunan Aktif, studi tentang dinamika kerukunan antar umat beragama di Kota Sukabumi. Penelitian ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang membutuhkan fondasi sosial yang kuat untuk menjaga keharmonisan. Kerukunan antar umat beragama bukan hanya prasyarat stabilitas sosial, tetapi juga merupakan modal utama bagi pembangunan berkelanjutan. Kota Sukabumi menjadi contoh menarik karena menunjukkan perubahan signifikan dalam pola hubungan antar agama, dari sekedar hidup berdampingan secara damai menuju bentuk kerukunan yang lebih aktif, kolaboratif, dan dialogis. Selama ini, banyak daerah di Indonesia mengandalkan kerukunan pasif, sebuah kondisi di mana masyarakat hidup berdampingan tanpa konflik, namun tanpa interaksi yang kuat. Model seperti ini rapuh, karena ketika terjadi gesekan kecil, potensi konflik dapat dengan mudah muncul. Kota Sukabumi menunjukkan dinamika berbeda. Kerukunan mulai bergerak menjadi aktif, yaitu pola hubungan yang bukan hanya menghindari konflik, tetapi juga membangun kepercayaan, kerjasama dan komunikasi intensif antar kelompok agama. Memahami proses perubahan ini sangat penting sebagai contoh bagaimana masyarakat multikultural bisa membangun relasi yang damai dan produktif. Penelitian ini menawarkan kebaruan pada 3 aspek utama. Menggeser fokus dari kerukunan pasif ke kerukunan aktif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menekankan harmoni sebagai kondisi tanpa konflik. Penelitian ini justru menekankan pentingnya interaksi, kolaborasi, dan inisiatif lintas iman. Mengidentifikasi faktor struktural, kultural, dan institusional yang secara bersamaan membentuk transformasi kerukunan di tingkat lokal. Menghadirkan kerangka konsep yang menjelaskan proses transisi, termasuk aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam dengan berbagai tokoh agama, masyarakat dan pemerintah daerah, serta telaah dokumen kebijakan dan arsip organisasi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Sukabumi telah berhasil membangun kerukunan aktif melalui beberapa praktek berikut. Dialog lintas iman yang terstruktur dan berkelanjutan. Forum-forum diskusi semakin terbuka dan melibatkan berbagai kelompok agama. Kerjasama sosial dalam isu kemanusiaan dan lingkungan, seperti kegiatan kebersihan lingkungan, bantuan bencana, dan program sosial bersama. Perayaan Hari Besar Keagamaan secara inklusif. Umat agama lain memberikan dukungan atau hadir sebagai tamu dalam perayaan agama tertentu. Dukungan kebijakan pemerintah daerah, termasuk regulasi, fasilitas dialog, dan program moderasi beragama. Peran strategis FKUB dan lembaga keagamaan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antar kelompok agama dan pemerintah. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa kerukunan di Sukabumi bukan lagi sesuatu yang statis, tetapi tumbuh secara aktif melalui keterlibatan bersama. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerukunan di Kota Sukabumi mengalami transformasi penting dari kerukunan pasif menuju kerukunan aktif. Perubahan ini didorong oleh faktor kebijakan, budaya lokal, dan peran institusi keagamaan yang kuat. Kerukunan aktif terbukti mampu menciptakan relasi antar agama yang lebih dinamis, saling percaya, dan berorientasi pada kerjasama. Model ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola keberagaman secara konstruktif. Ada beberapa rekomendasi penting dari penelitian ini. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan pada ruang dialog, program moderasi beragama, serta fasilitas kolaborasi lintas iman.
Tokoh dan lembaga agama diharapkan terus menjadi motor penyebaran nilai toleransi dan membuka kanal komunikasi antar komunitas. FKUB perlu memperluas model dialog partisipatif hingga tingkat kelurahan untuk memperkuat relasi di akar rumput. Masyarakat perlu terus mengembangkan interaksi positif melalui kegiatan sosial bersama. Peneliti dan akademisi dapat menjadikan model Sukabumi sebagai referensi untuk pengembangan teori dan kebijakan toleransi sosial di Indonesia. Dengan rekomendasi ini, kerukunan aktif di Sukabumi dapat terus berkembang dan menginspirasi wilayah lain. Demikian pemaparan penelitian ini. Semoga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.